kembali lagi di Bengawan Solo Talk Show. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Insinyur Hari Suprayogi, Master Engineer Science. Selamat siang Pak Yogi. Siang. Apa kabar? Baik. Oke. Tadi kan Pak Yogi habis dari ngisi di universitas ya Pak. Dan saat ini tuh mahasiswa adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk masa depan, agent of change. Kalau pesan-pesan Pak Yogi sendiri untuk mahasiswa di era sekarang dalam rangka mengelola sumber daya air apa sih Pak? Oh iya, ini saya hubungkan dengan Hari Air ya. Iya. Temanya air udah tahu kan? Iya, semua harus mendapat akses air. Iya, betul. Jadi kita mesti bicara kepada semua lini, semua. Tidak saja kita ikut sertakan yang sudah senior, tapi juga mulai dari SD, dari PAUD pun kalau perlu kita ajak bicara. Kebetulan tadi kita diundang seminar di tempat mahasiswa. Nah ini saya kira bagus sekali dalam rangka penyadaran perlunya pelestarian air kan, dan ketahanan air. Dalam rangka apa? Dalam rangka semuanya supaya bisa mendapat air. Lah untuk mendapat air ini kan perlu pelestarian air. Kemudian perlu ketahanan air, baik kuantitas maupun kualitas. Nah, tadi juga saya sampaikan kontribusi apa dari mereka yang bisa dia lakukan, ya kan, ke depan dalam rangka sustainability terhadap keberadaan air. Ada 3 pilar yang tadi saya sampaikan, yaitu utamanya adalah mengenai konservasi terhadap air dan sumber air, kemudian juga bagaimana memanfaatkan air, pendaya gunaan, dan bagaimana dengan terjadinya daya rusak air dan pengendaliannya. Oke. Nah, di Sustainable Development Goals yang ke-6 itu kan air menjadi sorotan di seluruh dunia. Nah ini apa sih Pak pesannya Pak Yogi selaku Dirjen Sumber Daya Air kepada kita masyarakat? Apa sih yang harus kita lakukan? How we can contribute to the world? Ya saya kira itu intinya yang ke-6 itu kan bagaimana sejumlah air yang harus selalu ada. Di situ bagaimana air lestari itu semua harus berkontribusi tadi. Ada kegiatan non struktural yang sangat penting yang harus disadarkan dan dikontribusi oleh semuanya. Bagaimana air ini tidak tidak terpolusi. Bagaimana air kemudian bisa diawetkan sehingga keberadaan tetap ada. Kalau kita bicara Indonesia ini kan sebenarnya potensi air sangat besar ya, 2,7 triliun itu per tahunnya. Nah ini sebetulnya kan banyak yang terbuang ke laut. Kalau bicara di Bengawan Solo sendiri, Bengawan Solo mungkin baru berapa? Enggak, 15% ya, yang baru. Bagaimana air bisa sampai kepada semuanya secara adil dan secara adil. Kalau merata mungkin susah ya. Saya kira kontribusi terhadap semuanya, kontribusi dari semua lini adalah penting. Jadi jangan sampai air itu hanya diberikan tanggung jawab diberikan hanya kepada pemerintah, itu tidak bisa. Saya rasa semua bisa berkontribusi, baik itu swasta, masyarakat juga perlu. Saya kira itu ya. Oke, iya. Ini Pak silahkan diminum dulu Pak. Ini kebetulan salah satu produk dari kita, namanya itu adalah Tirta Bengawan. Pak Yogi boleh cobain ya. Ini dari mana nih? Dari sumber air kan? Iya. Sumber air Bengawan Solo. Iya, boleh. Gimana Pak rasanya? Segar. Oke. Iya Pak, jadi kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa di Bengawan Solo selanjutnya. Terima kasih, Ya. Mbak Terima kasih Sita. Pak.